Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kali ini kita akan membahas biografi dari Santo Petrus Rasul. Santo Petrus lahir di kota Betsaida pada abad pertama. Ia lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya bernama Jonan dan ibunya bernama Yohana. Santo Petrus adalah seorang dari ke-12 murid Yesus. Dia juga seorang nelayan dari Galilea yang diberi posisi pemimpin oleh Yesus. Santo Petrus adalah seorang giat pekerja sederhana. Ia murah hati, jujur, polos seperti anak kecil, dan sangat dekat dengan Yesus. Namun, di samping sikapnya itu, ia juga orangnya takut. Beberapa kali dalam Injil mencatat sifatnya yang satu ini, seperti yang termuat dalam Injil Matius bab 14 ayat 8 dan Injil Matius bab 14 ayat 30. Ketika Yesus ditangkap, saat itulah Santo Petrus melakukan dosa dengan menyangkal Kristus sebanyak 3 kali. Namun, setelah dia melakukan itu, ia menyesal dengan perbuatannya dengan sepenuh hati. Ia menangis si penyayang sepanjang hidupnya. Yesus mengampuni Petrus. Pada hari Pentakosta, Petrus dan para rasul lainnya menjadi penuh dengan kuasa Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh, sehingga membuat orang-orang yang melihat mereka bingung. Maka bangkitlah Petrus dan sampaikan khotbahnya yang pertama setelah kebangkitan Yesus. Di kemudian hari, Santo Petrus pergi mewartakan kabar gembira hingga ke kota Roma, kota terbesar dan juga ibu kota dari kerajaan Romawi. Santo Petrus tinggal di sana dan mempertobatkan banyak orang. Ketika penganiayaan yang kejam terhadap orang-orang Kristen dimulai, umat memohon kepada Petrus untuk meninggalkan Roma dan menyelamatkan diri. Menurut tradisi, Santo Petrus memang sedang dalam perjalanan meninggalkan kota Roma ketika ia bertemu dengan Yesus di tengah jalan. Petrus bertanya kepadanya, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Dan Yesus memandang dan menjawab, "Aku hendak ke Roma untuk disalibkan." Dan Santo Petrus yang malang sekitar jatuh tersungkur di kaki Yesus dan menangis terseduh-seduh. Sama seperti saat ia menangisi penyingkirnya di Yerusalem puluhan tahun yang lalu. Petrus kini kembali harus menyesali rasa takutnya. Dengan berderai air mata, ia berbalik dan kembali ke kota Roma. Kembalinya ke kota Roma, Santo Petrus segera ditangkap dan dijatuhi hukuman mati karena ia adalah seorang Yahudi dan bukan warga negara Romawi, sama seperti Yesus yang ia dapat disalibkan. Petrus kini sedang menguasai rasa takutnya. Kali ini ia tidak lagi menyangkal Kristus. Kali ini ia tidak lagi menyangkal Kristus. Ia tidak lagi melarikan diri dari siap wafat sebagai saksi Kristus. Sehingga pada akhirnya Santo Petrus meminta agar ia disalibkan dengan kepalanya di bawah, sebab ia merasa tidak layak menderita seperti Yesus. Santo Petrus wafat sebagai martir di Bukit Vatikan sekitar tahun 67. Pada abad keempat, Kaisar Konstantinus membangun sebuah gereja besar di atas tempat-tempat sakral tersebut. Tetaplah setia dalam iman sampai akhir, dan Tuhan akan memberimu mahkota kehidupan. Kutipan Paus Fransiskus.